Mereka bertiga berjalan dengan langkah sangat hati-hati. Di sekitar mereka, tetesan air tidak jatuh ke tanah, melainkan melayang perlahan ke atas menuju kanopi pohon kristal. "Lia, lihat sensor kelembapan di jam tanganmu," bisik Arka. Lia menatap layar digital di pergelangan tangannya. Angkanya kacau. "Arka, tekanan udara di sini lebih rendah dari seharusnya. Seolah-olah ada mesin penyedot gravitasi raksasa di bawah tanah ini." Bimo berjalan paling belakang, memegang tali tasnya erat-erat. "Aku tidak peduli soal tekanan udara. Aku cuma peduli kenapa akar pohon di sini punya lampu LED alami dan berdenyut seperti jantung." Langkah mereka terhenti di pinggir sebuah jurang yang sangat lebar. Di bawahnya hanya ada awan putih pekat yang tak terlihat dasarnya. Satu-satunya jalan menyeberang adalah sebuah jembatan yang terbuat dari jalinan akar raksasa. Akar-akar itu tidak diam. Mereka melilit satu sama lain dengan gerakan lambat, dan di sela-selanya terdapat logam-logam tua yang berfungsi sebagai penguat struktural. Itu jembatannya," suara Bimo mencicit, wajahnya pucat pasi. "Kenapa dia bergerak jarak seperti ular?" Lia mengeluarkan alat pemindai laser lidar scanner genggamnya. Sinar merah menyisir jembatan itu. Akar-akar ini bersifat konduktif. Mereka menyalurkan energi listrik dari satu sisi ke sisi lain. Tapi, perhatikan ini, Lia menunjukkan layar tabletnya yang bergetar. Strukturnya tidak stabil, ada retakan mikro di bagian tengah. Jika beban terlalu berat atau ritme langkah kita salah, jembatan ini akan memutus aliran energinya dan, akar-akarnya akan terurai. "Aku tidak ikut. Aku tunggu di sini saja, sampai kakekmu menjemput," seru Bimo sambil mundur 3 langkah. Arka memegang pundak Bimo. "Bim, dengar, kau adalah yang paling kuat di antara kita. Jika sesuatu terjadi di tengah, kau yang bisa menarik kami. Kami butuh kau di depan." "Tapi aku benci ketinggian, Arka. Aku bisa pingsan hanya dengan melihat tangga." Lia menyela. "Bimo, aku punya solusi. Pakai kacamata smart lens ini. Aku sudah mengatur filternya. Kau tidak akan melihat jurang di bawahmu. Aku merubah tampilannya menjadi seolah-olah kau sedang berjalan di atas trotoar semen yang kokoh di kota." "Oh, oke. Ini lebih baik. Tapi kenapa trotoarnya punya denyut nadi?" Mereka mulai menyeberang. Bimo di depan, Arka di tengah, dan Lia di belakang memantau data. Saat mereka sampai di tengah, tiba-tiba suara DZ set terdengar keras. Salah satu kabel logam kuno di jembatan itu putus akibat korosi. Aliran listrik terhenti, dan akar-akar yang tadinya kaku mulai lemas dan terurai satu persatu. Jembatan itu mulai miring 45 derajat. "Lia, sensornya merah," teriak Arka sambil berpegangan pada akar utama. "Sistemnya rebooting. Kita harus segera lari," balas Lia panik. Bimo, yang kacamatanya tiba-tiba mati karena gangguan sinyal, kini melihat pemandangan jurang yang mengerikan secara langsung. Dia membeku, kakinya bergetar hebat. "Bimo, jangan lihat bawah. Lihat aku," teriak Arka. Bimo melihat tangan Arka yang terulur. Dia menarik napas dalam. Amarahnya mengalahkan rasa takutnya. "Sialan kau, hutan hantu!" Bimo justru tidak lari sendiri. Dia berbalik, menggunakan kekuatannya untuk menarik Arka dan Lia sekaligus saat jembatan itu benar-benar mulai hancur di belakang mereka. Mereka melompat ke sisi seberang, tepat saat bagian tengah jembatan jatuh tertelan awan. Mereka turingengga di atas tanah yang padat. Bimo melepas kacamatanya dan melemparkannya ke tanah. "Lain kali, jangan beri aku trotoar palsu." Arka tertawa kecil, tapi tawanya terhenti. Dia melihat ke depan. Di depan mereka bukan lagi hutan kristal, melainkan sebuah menara observasi tua yang tampak seperti radar raksasa, dan di puncaknya sebuah lampu suar menyala merah. "Itu pemancar sinyal kakek," bisik Arka. Namun, dari balik semak-semak logam, terdengar suara langkah berat yang sistematis. Klik-klak, klik-klak, sesuatu yang terbuat dari baja sedang mendekati mereka.